Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Ibu. Kita akan belajar pembelajaran matematika di kelas 9 semester 2 ini. Yang pertama bab 5 ya. Kita mulai bab 5. Bangun ruang sisi lengkung. Ya, di sini ada gambar ya. Ada gambar apa? Ya, ini gambar tabung. Lalu yang keduanya kerucut. Yang ketiga bola. Ya, jadi kita akan mempelajari ketiga bentuk bangun ruang sisi lengkung berikut ya. Oke, yang pertama tabung. Di sini tabungnya dibuat mendatar ya. Tabung bisa horizontal, bisa mendatar seperti ini. Istilah bahasa Sundanya digulingkeun tabungna. Nah, ini ya. Oke, definisinya apa? Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik. Identik itu yang sama ya. Jadi lingkaran atas dengan lingkaran bawah atau samping kanan samping kiri kalau di sini sama. Ya, yang sejajar dan sebuah persegi panjang. Nih, persegi panjang nih ya, yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar, yang ini ya, alas dan atas, atau sisi kanan sisi kiri kalau di gambar ini, dan satu sisi lengkung. Jadi ada tiga sisi. Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa. Ya, unsur-unsur tabung. Yang pertama diameter. Ini diameter ya. Diameter dari ujung ke ujung melalui ini apa? Pusat lingkaran. Ini diameter. Lalu kalau dari atas ke bawah tegak lurus, ini namanya tinggi. Ini namanya alas tabung ya. Alas tabung. Yang ini selimut tabung dan ini atas tabung. Keterangan. Tabung memiliki tiga sisi, alas tutup atau atas ya, dan selimutnya. Yang kedua, tidak memiliki titik sudut. Yang ketiga, memiliki dua rusuk. Rusuk lingkaran ya, lingkaran atas dan lingkaran bawah. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. D-nya diameter, R-nya jari-jari, T-nya tinggi kerucut, diameter sama dengan 2 kali jari-jari ya. Lalu nanti ada V. V itu kalian gunakan 22/7 atau 3,14. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan, 22/7 itu digunakan apabila jari-jari atau diameter kelipatan 7. Nah, selain dari kelipatan 7, silahkan gunakan 3,14. Ini sama saja sebetulnya, hanya untuk memudahkan saja dalam perhitungan ya. Luas permukaan tabung. Nah, ini tabung kalau dibongkar atau jaring-jaringnya ini seperti ini ya. Ada lingkaran atas atau tutup, ada lingkaran bawah, dan ada selimut tabung. Nah, selimut tabung ini berbentuk persegi panjang 2 PR. Nah, panjang dari persegi panjang ini yaitu 2 PR ya. Luas selimut tabung boleh disingkat LST ya biar lebih gampang. Lalu luas selimut tabung tanpa tutup LTTT, dan luas permukaan tabung LPT. Ini rumus-rumusnya ya, silakan diperhatikan, diteliti, ditelaah ya. Volume tabung. Nah, volume tabung ini rumusnya ini, luas alas kali tinggi ya. Semua bidang dimensi 3 itu bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung, itu luas volumenya itu luas alas kali tinggi ya. Ya, termasuk tabung ini, luas alasnya PR kuadrat, tingginya T. Jadi volume tabungnya PR kuadrat T. Contoh. Yang pertama, diketahui sebuah tabung jari-jarinya 7, jari-jari alasnya dan tingginya 10 cm. Nah, karena jari-jari alasnya 7, kalian gunakan P-nya 22/7.
yang ditanyakan luas tabung tanpa tutup ya, berarti LTTT. Kita gunakan rumus PR kuadrat tambah 2PRT, hasilnya 594 cm persegi. Hitung volume tabung dan jari-jari dengan jari-jari alas 10 cm dan tinggi 7 cm. Ini pertanyaan yang kedua. Jawab. V ya, V ini V. Sama dengan VT ya, volume tabung sama dengan PR kuadrat. Kalau ini V, kalau ini Pi dibacanya. PHI Pi ya. PR kuadrat T. Hasilnya 2198 cm kubik. Kalau luas itu persegi pangkat 2, kalau volume itu kubik pangkat 3. Oke, itu sekilas tentang tabung ya. Yang kedua, kerucut. Nah, ini bentuk kerucut seperti ini ya. Definisinya bisa dibaca ya. Benda-benda yang menyerupai kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Topi ulang tahun. Nah, biasanya topi ulang tahun itu bentuknya kerucut ya. Lalu ada lagi topi petani atau caping. Ini. Dan kon es krim. Es krim kon. Es krim apa? Es krim kon yang suka ada di itu ya, minimarket yang suka kalian makan, itu bentuknya kerucut terbalik. Oke. Unsur-unsur kerucut. Nah, lihat jaring-jaring kerucut ya. Jaring-jaring kerucut ini dari kerucut ada lingkaran di bawahnya, lalu selimut kerucut seperti ini. Selimut kerucut ini disebut juga juring ABC ini. ABC. Juring ABC kalau untuk gambar ini. Daerah lingkaran L merupakan alas kerucut. Nih yang ini ya. Juring ABC merupakan selimut kerucut. Titik A, titik puncak kerucut, R-nya jari-jari, T-nya tinggi, panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran. Nih panjang busur BC. Keliling lingkaran dengan jari-jari R. AB dan AC disebut garis pelukis. Nah, yang ini ya. Disebut garis pelukis atau S. Garis pelukis itu S ya. Nah, ini lihat. AB sama dengan AC sama dengan S. Di mana S kuadrat sama dengan R. Nah, ini teorema Pitagoras nih, segitiga siku-siku. R kuadrat ditambah T kuadrat. Luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut ya. Luas selimut kerucut dari jaring-jaringnya diketahui bahwa luas selimut kerucut yaitu PRS. Sedangkan luas permukaan kerucut PR kuadrat tambah PRS atau PR kali R tambah S. Volume kerucut sama ya. Karena dia sepertiga dari tabung, maka sepertiga luas alas kali tinggi sama dengan 1/3 PR kuadrat kali T. Sama dengan ini 1/3. Mohon maaf ada kesalahan di sini. 1/3 PR kuadrat T. Oke. Contoh soal. Kita ke contoh soal ya. Diketahui diameter kerucut 12 cm dan tingginya 8 cm. Tentukan luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut, dan volume kerucut. Diketahui, nah di sini kalian tuliskan, diketahui D-nya 12 cm, R-nya setengah dari D yaitu 6 cm, T-nya 8 cm. Ditanyakan A. LSK, B. LPK, dan C. VK, volume kerucut. Untuk menjawab yang pertama, kalian cari dulu panjang garis pelukis atau S-nya dengan menggunakan teorema Pitagoras ya. Didapat S-nya 10. Sehingga luas selimut kerucut PRS ya hasilnya 188,4. Maaf, ini cm persegi ya. Nah, ada kurang lagi nih. Persegi di sini. Lalu yang B, luas permukaan kerucut itu luas alas tambah luas selimut kerucut. Hasilnya 50,24 cm persegi. Untuk volumenya sepertiga PR kuadrat T. Nih ya,
sepertiga kali 3,14 kali 6 kali 6 kali 10, hasilnya 376,8. Jadi volume kerucutnya adalah 376,8 cm kubik. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sebagai sumbu rotasi. Nah, seperti ini dari boleh kalian coba di rumah. Ini dari busur ya, boleh dari busur lalu diputar, ini membentuk bola. Dalam kehidupan sehari-hari ini ada bola olahraga ya, bola sepak, lalu basket, bola voli, dan lain-lain. Ada juga kelereng, globo, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Luas permukaan dan volume bola. Ya, di sini kita silakan dibaca ya. R-nya maaf, ini kurang tengah ya. R-nya harusnya sampai titik pusat di sini. L sama dengan pi R kuadrat dan volumenya 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Ini juga R-nya harusnya sampai ke pusat lingkaran, pusat bola ya. Oke, contoh soalnya, hitung luas permukaan bola yang memiliki diameter 20 cm. LPB, luas permukaan bola. Tadi rumusnya 4 pi R pangkat 2. Nih ya, silakan. R pangkat 2 itu R kali R ya, 10 kali 10. Jadi hasilnya 1256 cm persegi. Lalu yang B, volume bola yang memiliki jari-jari 21 cm. Nih 4/3 pi R pangkat 3 ya, 38.808 cm kubik. Oke, itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup Telegram atau Japri ya, bisa lewat Telegram atau WA. Lalu tugasnya kalian lihat di buku tugas halaman 9 sampai 10. Kerjakan pilihan gandanya saja. Ya, uji pemahaman 4 nomor 1 sampai dengan 20. Dikirim ke Google Form yang nanti dibagikan oleh Ibu. Oke, itu saja anak-anakku. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan kemana-mana. Kalau tidak ada keperluan, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.